Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya kalau tiba-tiba semua orang lupa, bahkan orang tuamu sendiri gak kenal sama kamu, teman-teman kamu gak ada yang ingat namamu. Ini bukan kisah horor biasa, ini cerita tentang seorang gadis yang mendadak menghilang, bukan secara fisik, tapi dari pikiran semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa hanya satu orang yang bisa mengingatnya? Alia seorang siswi kelas 11. Hidupnya biasa saja. Dia bukan siswi populer, tapi juga bukan yang dijauhi. Dia punya dua sahabat, Sheila dan Dito. Setiap pagi mereka naik angkot bareng, duduk di kelas yang sama, dan suka ngobrol soal drama Korea terbaru. Sampai satu malam Alia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berjalan di lorong sekolah yang kosong. Setiap pintu dibuka, semua ruangan gelap dan kosong. Tapi saat dia mencoba berbicara, tidak ada suara yang keluar. Keesokan paginya Alia bangun seperti biasa, tapi saat masuk ke sekolah tidak ada satupun yang menyapa. Dia duduk di bangkunya, tapi bangku itu dianggap kosong. Guru menyuruh siapapun yang duduk di bangku Alia untuk pindah. Alia panik. Dia mencoba memanggil Sheila dan Dito, tapi mereka memandangnya bingung, seolah dia orang asing. Dia pulang dan orang tuanya bilang mereka tidak punya anak perempuan. Alia berlari keluar rumah dengan rasa bingung sendirian. Alia nyaris menyerah, tapi saat malam tiba, seorang mengetuk pintu rumahnya, yaitu Dito. Ia berkata pelan, "Aku gak tahu kenapa, tapi aku ingat kamu. Kamu Alia kan?" Ternyata Dito menemukan sebuah buku harian lama yang menyebut nama Alia berkali-kali. Makin lama makin banyak kenangan muncul. Mereka berdua pun mencari tahu apa yang terjadi. Mereka menemukan bahwa Alia adalah korban dari efek kosong, sebuah fenomena misterius yang terjadi setiap 13 tahun sekali, di mana satu orang secara acak dihapus dari dunia, tapi orang itu tetap hidup. Hanya kenangan orang lain yang dihapus. Alia mulai memudar, suaranya makin pelan, tubuhnya makin transparan. Dito mencoba menyelamatkan dengan menuliskan ulang cerita hidup Alia dan membacanya keras-keras setiap hari, berharap kenangan itu hidup kembali. Cerita ini mungkin berakhir dengan kalimat, "Alia akhirnya benar-benar hilang." Tapi setiap malam, Dito masih duduk di bangku taman, membaca cerita tentang gadis yang pernah ada, dan mungkin suatu hari nanti akan kembali. Gimana menurut kamu? Apa Alia benar-benar hilang? Atau dia masih ada di suatu tempat menunggu seseorang mengingatnya? Kalau kamu adalah Dito, apa yang bakal kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa share cerita ini ke temanmu sebelum tidur. Siapa tahu mereka juga butuh teman dalam kegelapan malam.